Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan, SBDP dan Bahasa Indonesia. Muatan SBDP. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Lagu dapat dibedakan menjadi lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Tangga nada mayor dan minor dapat dibedakan dengan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan. Yang kedua, dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Dan yang keempat, jarak atau interval nadanya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemui pada lagu anak. Misalnya lagu bertema hewan atau tumbuhan seperti lagu berjudul Burung Kutilang, Burung Hantu, dan Lihat Kebunku. Itu adalah beberapa contoh dari lagu yang bertangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Yang kedua, diawali dan diakhiri nada A atau La. Dan yang ketiga, jarak atau interval nadanya yaitu 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu bertangga nada minor antara lain lagu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan Syukur. Muatan Bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain, secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Dalam satu paragraf teks non-fiksi, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan.
Perhatikan paragraf berikut. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Membuat ringkasan teks non-fiksi berarti menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EYD. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Selain disampaikan melalui kalimat dan tabel, informasi dari teks non-fiksi juga dapat disampaikan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Setelah menentukan ide pokok teks serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan, kamu dapat menuliskannya ke dalam suatu peta pikiran. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Dan yang keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam, pembuka, dan penutup, serta ketika sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.